Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwan dan akhwat, rekan-rekan di Oman dan juga para pemirsa yang lainnya. Kita kembali membahas tentang fikih al-asma al-husna, bagaimana kita berusaha memahami kandungan setiap makna-makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas dua nama yang mirip maknanya, itu terkait dengan pensucian Allah dari aib, dari kekurangan, dari hal-hal yang tidak pantas bagi Rabbul Alamin. Dua nama tersebut adalah Al-Quddus wa Subbuh, ya. Al-Quddus dan As-Subbuh. Dua makna ini, ya. Para ulama hampir-hampir tidak menyebutkan tentang perbedaan di antara keduanya, karena keduanya mengantarkan kepada makna yang sama, yaitu keduanya mengantarkan pada makna mensucikan, ya, mensucikan Allah dari segala kekurangan. Ini secara sederhananya, ya. Ya. Tapi tentunya pasti ada perbedaan di antara keduanya. Ya, kita tahu atau kita tidak tahu. Sebagian ulama berusaha mencoba menyebutkan perbedaan antara Al-Quddus dan As-Subbuh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menggandengkan dua nama tersebut, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan menggandengkan dua nama tersebut dalam beberapa hadis. Di antara ayat-ayat yang menyebutkan tentang Al-Quddus seperti dalam surat Al-Hasyr dan surat Al-Jum'ah, ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, Al-Quddus dalam surat Al-Hasyr, ya. Ayat ke 23, ya. Allah berfirman, "Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul," dan seterusnya. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddus. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-malikul quddus. Demikian juga dalam surat Al-Jum'ah ayat pertama. Ayat pertama Allah berfirman, "Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddus Al-Azizil Hakim." Ya, kata Allah, "Yusabbihu lillahi ma fil ard al-malikul quddus Al-Azizil Hakim." Ya, di sini disebutkan Al-Quddus. Adapun Subbuh, ya. As-Subbuh tidak datang dalam Al-Qur'an secara makna, tetapi datang dalam hadis. Dalam hadis di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika rukuk dan sujud, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Subbuhun Quddusun Rabbul Malaikati war Ruh." Ini doa ketika rukuk dan sujud, ya. Atau zikir rukuk dan sujud. Al-Quddus juga datang dalam hadis, ya. Selain hadis ini, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda setelah salat witir, "Subhanal Malikul Quddus," ya. Subhanal Malikul Quddus, Subhanal Malikul Quddus 3 kali. 3 kali, ya. Setelah witir. Kembali di sini ada perkataan Al-Quddus. Adapun Subbuh di sini dalam hadis, Subbuhun Quddusun Rabbul Malaikati war Ruh. Maknanya sama, ya. Tapi kalau kita bicara tentang perbedaan, maka di sana ada beberapa pendapat tentang perbedaan antara As-Subbuh dan Quddus, ya. Kita coba uraikan sedikit pendapat ulama tentang perbedaan. Tapi kalau kita bilang tujuannya sama. Makna Subbuh dan Quddus adalah mensucikan Allah dari segala kekurangan, dari segala aib,
dari segala keburukan yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan antara Al-Quddus kemudian As-Subbuh. Kalau kita boleh bedakan ya. Ya misalnya Al-Quddus diambil dari kata qadasah yang artinya at-taharah. Yang pertama ya diambil dari al-qadasah yang dari kata al-qadasah yang maknanya at-taharah. Taharah artinya suci. Jadi Al-Quddus artinya maha suci. Kalau kita mau artikan Al-Quddus sama dengan maha suci. Maha bersih, maha suci ya. Taharah artinya kesucian, kebersihan ya. Maha suci. Ini secara bahasa. Kalau as-subbuh diambil dari sabbaha ya. Tasbih. At-tasbih yang maknanya adalah al-ibad, yang maknanya adalah al-ibad, menjauhkan. Yaitu maksudnya menjauhkan Allah dari segala kekurangan ya. Menjauhkan Allah dari segala kekurangan, dari segala kekurangan. Nah, ini secara bahasa ya. Perbedaan berikutnya disebut oleh para ulama bahwasanya Al-Quddus ya As-Subbuh hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk disifati kepada Allah. Tidak makhluk. Makanya yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Sungguh telah bertasbih kepada Allah semua yang di langit dan di bumi ya. Adapun Al-Quddus bisa disifati kepada makhluk. Taqdis makhluk. Contoh kita mengatakan wa ayyadnahu bi ruhil qudus dalam Al-Qur'an, bi ruhil qudus. Bi ruhil qudus maksudnya ruh suci, maksudnya Nabi malaikat Jibril alaihissalam. Kami kuatkan sang nabi dengan Ruhul Qudus, yaitu dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril disebut dengan Ruhul Qudus, yaitu ruh yang disucikan. Ya. Contoh kita mengatakan juga Baitul Maqdis ya. Baitul Maqdis maknanya kembali kepada rumah yang disucikan ya. Kita katakan kepada kepada bumi yang disucikan. Ya qaumi dukhulul ardhal muqaddasah allati kataballahu lakum. Dalam surat Al-Maidah Allah sebutkan dengan al-ardu al-muqaddasah. Jadi bisa Ruh Kudus, Baitul Maqdis, al-ardul muqaddasah, bahkan sebagian ulama mendoakan ulama yang mengatakan qaddasallahu ruhahu, semoga Allah mensucikan ruhnya ya bagi orang yang sudah meninggal dunia. Ini adapun tidak dikatakan, kita bilang misalnya kepada makhluk kita bisa mengatakan ruh muqaddasah. Maksudnya ruh yang disucikan malaikat Jibril. Tapi tidak kita katakan kepada makhluk ruhun musabbahah, misalnya rajulun musabbah, ardun musabbahah, enggak bisa. Jadi musabbah atau subuh hanya berlaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait perbedaan yang lainnya, ada yang mengatakan bahwa ini semua yang nomor 3 ini adalah pendapat ya. Tapi kita sebutkan karena kaidah menyatakan ketika digabungkan dua kata ya, subuhun kudus ya, perhatikan ini ada dua kata, subuh kudus. Ini pasti ada perbedaannya. Karena tidak mungkin berulang tanpa ada perbedaan. Yang subuh beda dengan kudus ketika digandingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti punya makna masing-masing. Ya inilah yang saya katakan para ulama berselisih tentang apa sih spesifik antara subuh dengan kudus, perbedaannya apa. Meskipun mereka sepakat maknanya sama. Maknanya adalah mensucikan Allah dari segala kekurangan, dari segala hal yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan bahwasanya subuh mensucikan Allah terkait zat ya. Mensucikan Allah
terkait zat Allah. Yaitu Allah tidak punya anak, Allah tidak zat Allah Maha suci, tidak berbilang, Allah Maha Esa, itu kaitannya dengan tasbih atau subuh. Ya. Adapun takdis mensucikan Allah terkait dengan perbuatannya. Perbuatan-perbuatan ini salah satu di antara yang disebutkan oleh para ulama ya. Ada yang menyatakan bahwasanya Al-Quddus terkait dengan menetapkan sifat-sifat Allah yang mulia. Ini lagi pendapat yang lain lagi. Ada yang mengatakan 4 ya. Terkait subuh terkait dengan mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak pantas atas tuduhan atau perkataan orang-orang musyrik. Ini ada pendapat demikian. Adapun Al-Quddus terkait dengan menetapkan sifat-sifat mulia ya. Menetapkan sifat-sifat mulia bagi Allah yang bertentangan dengan perkataan orang musyrikin. Jadi subuh dan kudus saling melengkapi. Perkataan orang-orang musyrik saling melengkapi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi subuh terkait dengan menolak sifat-sifat yang tercela bagi Allah, kudus terkait dengan penetapan sifat mulia bagi zat Allah Subhanahu wa taala sehingga saling melengkapi. Ini di antara usaha pembedaan para ulama antara subuh dan kudus, tapi semuanya sepakat bahwasanya yang dimaksud dengan subuh dan kudus artinya mensucikan Allah dari segala kekurangan hal-hal yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan ya. Dan ini yang perkataan terakhir ini atau perbedaan yang keempat ini disyaratkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ketika beliau menafsirkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah 30 ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Tatkala Rabbmu berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan di atas muka bumi khalifah, yaitu penghuni bumi, yaitu Adam alaihissalam dan keturunannya. Maka malaikat bertanya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Ya Rabb kami, apakah engkau akan menciptakan di atas muka bumi makhluk yang melakukan kerusakan di atas muka bumi, wa yasfikud dima, dan akan menumpahkan darah, yaitu akan terjadi bunuh-bunuhan. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami selalu bertasbih kepada engkau dan selalu mentakdis engkau. Di sini lihat, Allah menggandengkan antara tasbih dengan takdis. Malaikat mengatakan, apa perlunya menciptakan Adam sementara kami senantiasa mentasbihmu dan selalu mentakdismu. Ya, itu subuh kudus. Maka Ibnu Jarir atau Bari ketika menafsirkan ayat ini tentang tasbih dan takdis yang dilakukan oleh malaikat, beliau berkata, ai nunazzihuka wa nubri'uka mimma yudhifuhu ilaika ahlus syirki bika. Yang dimaksud dengan tasbih yaitu kami mensucikan engkau dan kami membuat engkau berlepas diri dari semua sifat-sifat yang disadarkan oleh orang musyrikin kepada engkau. Ya, ini makna nusabbihu bihamdik. Ya, kami mensucikan engkau. Di sini terkait dengan sifat-sifat yang tidak layak yang disandarkan orang musyrikin kepada Allah, kami bersihkan. Ini tasbih. Karena tasbih maknanya ib'ad, menjauhkan. Itu menjauhkan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak seperti punya anak, seperti letih, seperti capek, seperti ngantuk apa segala yang dituduhkan, seperti punya anak, seperti punya pasangan. Kami bersihkan engkau ya Allah dari sifat-sifat yang dituduhkan orang musyrikin kepada engkau. Ini tasbih.
Adapun yang dimaksud dengan takdis, karena takdis secara bahasa dia dari taharah, kesucian. Wa nuqaddisu lak, dan kami mentakdis engkau ya Allah, maksudnya nansubuka ila ma huwa min sifatika minat tahara minal adnas. Dan maksudnya kami mensifati engkau, menyandarkan kepada engkau sifat-sifat engkau yang suci dari segala kotoran. Ya, jadi di sini ada perbedaan. Ibnu Jarir At-Tabari beliau detail dan beliau ingin membedakan bahwasanya tasbih terkait dengan menghilangkan Allah dari tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Tasbih, takdis terkait dengan menetapkan sifat-sifat mulia bagi Allah yang tidak layak, yang bertentangan dengan tuduhan-tuduhan tadi. Jadi saling melengkapi. Ini perbedaan yang disebutkan oleh atau diisyaratkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala. Tentunya ada perbedaan yang lain, tapi ini sekedar gambaran wawasan bagi kita. Intinya tasbih dan takdis tujuannya adalah membersihkan Allah dari segala sifat-sifat aib yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Taib, macam-macam tasbih dan takdis. Allah disucikan dari apa saja? Allah disucikan dari perkara-perkara berikut. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, ya. Di antaranya disebutkan, ya, Allah disucikan dari semua yang menafikan sifat kesempurnaannya. Dari semua sifat yang menafikan kesempurnaannya. Sifat-sifatnya. Contoh, kita tahu bahwasanya Allah memiliki sifat maha berilmu. Maha berilmu. Ya, maka di antaranya Allah menafikan agar menyempurnakan maha berilmu ini, Allah menafikan misalnya kelupaan. Wa ma kana rabbuka nasiya, ya. Tidak lupa, ya, sifat lupa. Ya, sifat lupa Allah nafikan. Untuk apa? Untuk menjelaskan kempurnaan sifat maha ilmu. Misalnya kejahilan, ya Allah ada yang Allah tidak tahu, ya, ini tidak benar karena Allah mengetahui. Ya, la ya'zubu anhu mithqalu dzarrah, tidak ada sesuatu yang gaib dari Allah, ya. Ya, luput, ya, dari pengetahuan. Ini juga tidak kejahilan, ya. Ini juga dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau kita katakan begini. Contohnya, sifat lupa, ya, dinafikan, luput dari pengetahuan tentang apa yang di langit dan di bumi, ya. Ini dalam rangka untuk sempurnaan ilmu. Ini contoh. Contoh lagi misalnya sifat-sifat misalnya ngantuk, ya. La ta'khudhuhu sinatun. Ini sinah. Sinah. Naum, tidur. Naum, Allah bebas dari hal-hal tersebut, ya. Seperti juga lugub, ya. Wa ma massana min lugub, letih. Dalam bahasa Arab namanya lugub. Wala ya'udu hifdhuhuma, tidak semuanya ini tidak memberatkan Allah, merasa berat. Ini semua Allah sucikan dalam Al-Qur'an. Untuk apa? Untuk kesempurnaan maha hidup Allah dan maha subhanahu Al-Hayyu Al-Qayyum. Karena kalau Allah maha hidup, maka di antara juga kematian misalnya, ya. Al-maut, ya. Kematian, ya, ini juga dinafikan karena bertentangan dengan Al-Hayyu, ya. Alladzi la yamut, kata Allah, dialah Tuhan yang tidak mati. Adapun makhluk seluruhnya adalah mati. Jadi dinafikan sifat mati, tidur, letih, capek, ya, ini semua untuk menetapkan kesempurnaan Al-Hayyu Al-Qayyum. Demikian juga misalnya dinafikan
al-walad anak ya. Al-walad Allah tidak punya anak, lam yakun qul huwallahu ahad, lam yalid wa lam yulad ya. Apa namanya? Bapak atau ibu. Ini juga dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad. Kemudian sahibah pasangan. Sahibah dalam Al-Qur'an Allah menafikan sahibah itu pasangan, Allah tidak butuh dengan pasangan ya. Apa namanya? Kemudian Tuhan yang lain ya, ilahan akhar ya. Ini semua untuk kesempurnaan zat Allah yang Maha Esa. Karena kalau Allah punya anak, maka anaknya akan mirip dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah punya ayah atau ibu, berarti Allah akan sama dengan ayah dan ibunya. Berarti dia tidak sempurna dalam zatnya. Makanya Allah berfirman, "Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin." Katakanlah wahai Muhammad, seandainya Allah punya anak, maka aku akan yang pertama kali menyembah anak tersebut. Logika, artinya kalau Allah punya anak, maka anak tersebut juga berhak disembah sebagaimana bapaknya Allah berhak disembah, maka anaknya juga berhak untuk disembah. Namun Allah tidak punya anak. Ya. Lam yattakhidz waladan. Ya. Dan tidak punya sahibah, Allah tidak punya pasangan. Karena ini semua adalah kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian juga misalnya menyempurnakan misalnya kezaliman ya. Wa ma kana apa namanya? Wa ma rabbuka bidzallamil lil abid. Zalim. Ya. Untuk apa? Menetapkan keadilan. Bahwasanya Allah Maha adil ya. Karena Allah Maha adil. Contoh juga al-abath ya. Afahasibatum annama khalaqnakum abatha. Abath itu main-main. Asal-asalan, al-abath. Ya, atau Rabbana ma khalaqta hadza batilan, itu batil, kebatilan. Al-batil. Ya Rabb kami, Engkau tidak menciptakan ini semua dengan kebatilan asal-asalan. Ya. Untuk menetapkan apa? Menetapkan sifat al-hikmah. Allah Maha hikmah. Allah ketika menciptakan suatu tidak asal-asalan tapi ada tujuan. Ini contoh. Jadi semua sifat ini dinafikan ya. Jadi kita sebutkan beberapa sifat-sifat ya. 1 2 3 4 5 6 7 ya. 8 9 10 11 12. Ini semua dinafikan oleh Allah untuk menetapkan kesempurnaan sifat-sifat Allah ya. Maka jadi dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis perkara pertama yang disucikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jenis yang kedua, Syekh Abdul Razzaq hafizahullah menyebutkan annahu munazzan an mumatsalati ahadin min khalqihi. Yaitu disucikan dari adanya makhluk yang menyamainya. Ya, jadi tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Makhluk seluruhnya meskipun agung ya, betapapun tinggi kemuliaannya, maka tidak akan sama dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak akan menyamai Allah Subhanahu wa taala ya. Semua sifat-sifat makhluk akan sirna karena Allah yang berikan. Namanya makhluk akan fana. Maka tidak akan sama dengan Allah Subhanahu wa taala betapapun sempurnanya makhluk tersebut. Maka tidak boleh kita menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Beri contoh mengatakan seperti keyakinan wahdatul wujud, bahwasanya Allah bersatu dengan makhluknya, bahwasanya semua makhluk ini bersumber dari Allah Subhanahu wa taala secara zatnya. Dan ini adalah diambil dari filsafat Platonis yaitu Al-Faidul Ilahi yang kemudian diadopsi oleh Ibnu Arabi ya, yang mengatakan tentang akidah wahdatul wujud. Ini berarti menyamakan makhluk dengan Allah.
Bahwa karena mereka mengatakan makhluk berasal dari zat Allah dengan curahan-curahan ilahi. Ini tidak benar. Atau mengatakan misalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam berasal dari nur Allah. Ini juga adalah kesyirikan karena menyamakan nur Muhammad seperti nur Allah Subhanahu wa taala, juga tidak benar. Tidak boleh menyamakan adanya makhluk, tidak ada boleh makhluk yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi zat tidak boleh, ya. Tadi seperti contohnya tadi apa? Nur Muhammad misalnya, ini sebagaimana diyakini oleh sebagian orang bahwasanya Nur Muhammad berasal dari Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan dalam hadis palsu. Sudah kita jelaskan dalam pembahasan juga di kajian kawan-kawan di Oman. Demikian juga contohnya wahdatul wujud yang menyatakan bahwasanya seluruh makhluk, zat makhluk dialah zat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dialah zat Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana perkataan Ibnu Arabi, war rabbu abdun wal abdu rabbun. Ya laita syi'ri manil mukallaf. Hamba adalah Tuhan, Tuhan adalah hamba. Ini apa menyamakan? Anda benar ini. Ini dari berasal dari filsafat Platonis, yaitu al-faidul ilahi, yang kemudian diikuti oleh Farabi, kemudian diikuti oleh Ibnu Arabi, ya. Kemudian juga dari sisi sifat atau yaitu misalnya disembah juga, ini tidak boleh. Ikut disembah. Ini juga bentuk kesyirikan, ya. Ini juga tidak boleh. Kita harus mensucikan Allah dari hal ini semua. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah semata. Karena makhluk lemah, makhluk diciptakan. Bagaimana makhluk yang diciptakan kemudian berhak untuk disembah? Makanya ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, Umar ketika itu sangat bersedih, ya. Maka datang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bahkan Umar seakan-akan mengingkari Rasulullah SAW meninggal dunia. Dia seakan-akan tidak percaya bahwasanya Rasulullah SAW telah meninggal dunia. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu yang lebih faqih daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengingatkan bahwasanya Rasulullah SAW sudah meninggal dunia karena dia manusia, karena dia makhluk. Kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Siapa yang menyembah Muhammad maka Muhammad telah mati. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Allah maka Allah adalah Maha hidup dan tidak bakalan mati. Artinya Muhammad tidak berhak untuk disembah. Kenapa tidak berhak disembah? Karena dia adalah mati. Ya, semua yang mati tidak berhak untuk disembah. Adapun Allah Subhanahu wa taala berhak untuk disembah, ya. Contoh lagi dari sisi dari zat, misalnya menyatakan Nabi Isa adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Tentunya merupakan kesalahan. Nabi Isa bukan anak Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Adam bukan anak Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana Uzair juga bukan anak Allah Subhanahu wa taala, tidak punya anak. Jadi di antara yang harus disucikan dari Allah adalah menyamakan makhluk dengan Allah dari sisi zat ataupun dari sisi sifat, seperti ikut disembah, atau mengatakan bahwasanya makhluk mengetahui ilmu gaib. Ilmu gaib seperti Allah Subhanahu wa taala juga tidak diperbolehkan, karena tidak ada yang tahu ilmu gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman yang begitu hebat tidak tahu ilmu gaib, dan Nabi Muhammad SAW tidak tahu juga ilmu gaib kecuali sekedar yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya Allah mengatakan laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Sungguhnya Allah tidak ada yang menyerupainya dan Dia Maha melihat lagi Maha mendengar, ya. Taib, ini hal-hal yang disucikan dari perkara-perkara berikut. Dua perkara secara umum, inilah dua perkara yang harus seorang mensucikan Allah darinya, ya. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu diperhatikan ini sudah ada perkataan indah dari Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, dinukil oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala. Bahwasanya ketika dia menafsirkan firman Allah, fasabbih bihamdi rabbik, bertasbihlah dengan memuji Rabbmu. Ai sabbihu bima hamida bihi nafsahu,
pujilah Allah sesuai dengan apa yang Allah puji dirinya. Idz laisa kullu tasbihin bimahmud. Karena tidak semua pensucian itu terpuji. Kama anna tasbihal Mu'tazilah yaqtadhi ta'tila katsir min as-sifat. Karena Mu'tazilah ketika mentasbih Allah, maka dia melazimkan menolak banyak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ibn Rajab memberi isyarat bahwasanya ketika kita mentasbih Allah harus pakai dalil. Bukan pakai akal kita sendiri, ya. Sehingga ahlul bidah, para penolak sifat seperti Jahmiyah, Mu'tazilah atau Asy'ariyah atau Maturidiyah, ketika mereka menolak sifat, mereka menganggap mereka mensucikan Allah, ya. Sehingga mereka menolak sifat. Mereka Allah tidak, Mu'tazilah, Allah tidak punya ilmu, Allah tidak punya ini, Allah tidak punya sifat sama sekali. Jahmiyah juga demikian. Atau misalnya Asy'ariyah atau Maturidiyah tidak menolak semua sifat kecuali 7 sifat atau 8 sifat. 7 sifat yaitu al-hayat, as-sama, al-basar, al-kalam, al-qudrah, al-ilm, kemudian ditambah Asy'ariyah yang ke-8 al-idrak atau ditambah oleh Maturidiyah at-takwin. Yang sifat-sifat yang lain begitu banyak mereka tolak. Bagaimana cara menolaknya? Dengan mentakwilnya. Menurut mereka kalau mereka menetapkan sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya berarti syirik, maka kita harus mentasbih. Ini contoh mentasbih dengan akal sendiri, enggak boleh, ya. Karena kalau mentasbih dengan akal sendiri tanpa dalil akan melazimkan menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Al-Ghazali, ya, dalam Al-Maqsad Al-Asna, ya. Al-Ghazali menyebutkan bahwasanya harus mensucikan Allah dari arah sehingga melazimkan katanya Allah tidak boleh mensuci Allah dari arah, ya, misalnya. Seperti dia mengatakan, ya, al-munazzah an kulli wasfin yudrikuhu his, bahwasanya Allah itu maha suci dari segala yang bisa ditangkap oleh indera. Jadi tidak boleh Allah ditangkap dengan indera. Terus gimana? Gimana melihat Allah? Tidak ditangkap dengan indera mata. Padahal Nabi SAW mengatakan innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamati iyanan, dengan muayyanah. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian dengan mata kalian. Ini jelas hadisnya terlalu banyak. Jadi kita tidak boleh juga mentasbih dengan akal kita sehingga bertentangan dengan dalil-dalil yang ada, ya. Tentunya kita mentasbih sesuai dengan dalil yang ada. Asy'ariyah mengatakan tidak boleh kita mengatakan Allah di arah tertentu. Akhirnya mereka menolak sifat Allah Maha Tinggi, ya, dengan logika mereka. Ya, karena kalau Allah begini logika mereka, ya. Karena mereka mentasbih Allah dahulu dengan makhluk. Kalau makhluk yang begitu, maka Allah juga tidak boleh begitu. Padahal kita tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi mereka menolak sifat-sifat tersebut karena mereka mentasbih Allah dengan makhluk dahulu. Ketika terbayangkan kalau Allah begini seperti makhluk, baru mereka tolak. Padahal Allah tidak seperti yang mereka bayangkan. Ini sudah sering kita bahas. Jadi intinya mentasbih pun tidak boleh sembarangan. Harus dengan ala al-hussunnah. Bukan mentasbih ala metode Mu'tazilah atau Jahmiyah dan yang lainnya, ya. Tapi di antara faedah-faedah yang bisa kita ambil dari dua sifat ini, ya. Di antaranya disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam Zadul Ma'ad, ya, dengan bahasan yang sangat panjang, yaitu menjauhkan diri dari berburuk sangka kepada Rabbul Alamin. Ya, karena kalau kita berburuk sangka, kita menempelkan keburukan kepada Allah. Konsekuensi dari mentasbih Allah, mentakdis Allah, konsekuensi nama Allah Subuhun Kudus, yaitu tidak boleh berburuk sangka kepada Allah. Kita tahu bahwasanya apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah ciptakan, apa yang Allah gariskan, semuanya pasti di balik itu ada hikmah yang tidak kita ketahui. Tidak boleh kita buruk sangka. Siapa buruk sangka berarti dia menempelkan keburukan. Bisa jadi Allah tidak ngerti, berarti makanya dia buruk sangka, atau Allah salah menetapkan, berarti dia buruk sangka. Ya. Dan ini tercela. Allah mengatakan yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka berprasangka kepada Allah tanpa persangkaan yang benar. Ini persangkaan orang jahiliyah. Kalau kita yakin Allah Maha sempurna dan Allah jauh dari segala kekurangan, Allah jauh dari segala aib, Allah jauh dari kejahilan, dari kezaliman, maka tidak boleh kita berburuk sangka. Karena semua yang Allah tetapkan pasti sesuai pada tempatnya. Karena dia hakim dan dia maha adil, dia maha bijak. Maka konsekuensi dari tasbih dan takdis, kita menjauh dari namanya sikap buruk sangka. Demikian juga di antara konsekuensi dari kita meyakini Allah subuh dan kudus, maha suci dari segala kekurangan, yaitu tidak boleh kita
menolak untuk berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah yang menurunkan syariat tersebut, Allah yang menciptakan makhluk, Allah yang menciptakan bumi, Allah yang mengatur zaman, Allah yang mengatur segala kondisi sampai hari kiamat, dan Allah yang menurunkan hukum yang pantas bagi manusia sampai hari kiamat kelak. Maka ketika seorang menolak untuk berhukum kepada hukum Allah dengan banyak alasan, mengatakan hukum ini sudah tidak relevan lagi, yang menunjukkan dia menyandarkan keburukan kepada Allah. Berarti seakan-akan Allah tidak tahu tentang masa depan. Seakan-akan Allah kurang becus menurunkan hukum yang relevan bagi manusia sampai hari kiamat kelak. Ya, jadi konsekuensi dari subuh dan kudus harus tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, tahakum ila syar'illah. Ya, bukan mencari hukum-hukum jahiliyah. Afa hukmal jahiliyati yabghun. Apakah mereka mencari hukum jahiliyah? Mereka meninggalkan hukum Allah. Hukum yang diciptakan oleh yang maha sempurna, yang tidak ada kekurangan sedikit pun, yang dia subuh dan kudus. Diturunkan hukum, kemudian ditinggalkan oleh manusia, kemudian memilih hukum yang dibuat oleh manusia yang tidak subuh dan tidak kudus, yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan kejahilan, yang tidak tahu masa depan. Apalagi kemudian dia sendiri yang membuat hukum. Dia mau menyaingi hukum yang diciptakan atau diturunkan oleh Tuhan dengan menyaingi dengan hukum produk dia sendiri. Bagaimana mau disamakan produk manusia yang penuh kekurangan dengan produk Allah, hukum Allah yang maha sempurna, yang jauh dari segala kekurangan ya. Makanya ketika orang-orang Nasara mengikuti hukum-hukum ruhban dan rahib ya, ahbar, mengikuti hukum-hukum yang ditetapkan oleh pendeta-pendeta mereka dan meninggalkan hukum Allah, maka Allah tegur. Kata Allah dalam surat Taubah ayat 31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka dan ahli-ahli ibadah mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Wal Masih ibn Maryam, dan mereka menjadikan Al-Masih juga tuhan-tuhan selain Allah. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali hanya beribadah kepada Tuhan yang esa, la ilaha illa huwa, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari segala kesyirikan yang mereka lakukan. Allah sifati menjadikan pendeta-pendeta sebagai tandingan-tandingan selain Allah. Dijelaskan dalam hadis Adi bin Hatim, yaitu dengan menghalalkan apa yang mereka halalkan, menghalalkan yang haram karena dihalalkan oleh para pendeta, atau mengharamkan yang halal karena diharamkan oleh pendeta. Jadi mengikuti pendeta. Ini berarti menjadikan mereka tandingan bagi Allah. Meninggalkan hukum Allah dan mengikuti hukum para pendeta atau para ahli ibadah mereka, maka Allah tutup ayat tersebut dengan mengatakan subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Taib, terakhir kita akan bahas tentang hikmah disering digandengkannya antara Al-Quddus dengan Al-Malik. Tadi disebut dalam ayat ya. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardil malikil quddus. Bertasbihlah kepada Allah seluruh langit yang ada, seluruh yang ada di langit dan di bumi. Al-Malikil Quddus, Allah yang maha raja, dan Al-Quddus maha suci. Ya. Kemudian juga dalam surat Al-Hasyr Allah berfirman, huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus. Dialah Allah yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia, Al-Malik sang maha raja, Al-Quddus yang maha suci. Demikian juga ketika zikir yang dibacakan setelah salat witir, subhanal malikil quddus, maha suci Allah yang Al-Malik yang maha raja, Al-Quddus. 3 kali Nabi sebutkan yang maha suci. Apa rahasia digandengkan antara Al-Malik dan Al-Quddus ya? Disebutkan dalam kitab Tahrir wa Tanwir bahwasanya bisa jadi ada makna yang baru karena namanya raja. Kenapa digandingkan maharaja dengan maha suci? Karena raja biasanya kalau raja dunia, kalau dia sudah hebat, sudah pengatur semua keputusan di tangannya, maka biasanya zalim, ada melakukan kezaliman, ada hak yang dikurangi karena dia semena-mena. Kebanyakan raja seperti itu. Adapun Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia maharaja, meskipun dia yang mengatur semuanya, meskipun bumi dia yang ciptakan ya. Ini raja dunia saja, bukan dia yang ciptakan bumi, bukan dia yang ciptakan manusia, dia saja kadang berbuat lalim, berbuat zalim ya. Adapun Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan manusia, yang berikan mereka rezeki, dia tidak akan zalim kepada makhluknya. Makanya Allah digandengkan antara Al-Malik, maharaja,
dengan Al-Quddus artinya Allah Maha Raja dan tidak berbuat zalim, tidak sebagaimana raja-raja yang ada baru diberikan sedikit kekuasaan yang terbatas, itu pun sudah berbuat zalim semena-mena. Ya, padahal bumi bukan mereka ciptakan, rakyat mereka bukan mereka yang ciptakan, tapi mereka sudah berani untuk semena-mena berbuat tidak adil dalam hukum-hukum yang mereka, keputusan-keputusan yang mereka tetapkan. Adapun Allah yang menciptakan manusia, menciptakan seluruh rakyat, menciptakan alam semesta, dia tidak berbuat zalim kepada makhluknya sama sekali. Demikian ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita sampaikan. Demikian saja yang bisa saya sampaikan karena waktu sudah selesai. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.